terima nikah dan kawinnya Yara Reynald bin Reynaldi dengan mas kawin yang tersebut, tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Aksa memejamkan mata kala mendengar kata sah itu, ia sudah benar-benar menikah dengan Yara, adik Hera. Hal yang tidak ia inginkan dan bayangkan sebelumnya, benar-benar telah terjadi dalam hidupnya. Mata Yara menatap penuh ke arah Aksa yang terlihat menunduk, tidak pada pasangan pada umumnya. Kala kata sah terucap, bukan maksud Yara menginginkan hal seperti itu terjadi, hanya saja apakah semenyakitkan ini pernikahan mereka. Aksa, cium kening istrimu. Ucapan Danu membuat kepala Aksa langsung menatap ke arah Yara. Gadis itu menatapnya sendu, tidak ada dendam atau kemarahan yang seperti Aksa rasakan. Para tamu memperhatikan itu. Ucap Danu dengan berbisik, karena memang benar adanya. Aksa menghela napas panjang, ia berusaha tersenyum setulus mungkin. Lalu, mencium kening Yara dengan durasi yang cukup lama. Jantung Yara berdetak cepat, ini adalah ciuman pertama untuknya. Semua orang bertepuk tangan dan tersenyum bahagia. Apalagi Jake dan Hani, mereka lega karena akhirnya Aksa memasuki fase pernikahan. Yara heran, kenapa ciuman dari Aksa belum terlepas juga. Kak, sudah dong, ucapnya dengan berbisik agar Aksa tersadar. Mendengar Yara protes membuat Aksa langsung melepas ciumannya. Aksa heran karena bisa-bisanya Yara protes di sela ciumannya. Wanita aneh menurut Aksara Pratama. Acara akad sudah selesai, sekarang tinggal acara resepsi. Semua tamu berdatangan untuk melihat seperti apa menantu kedua keluarga Pratama. Wah, menantu keluarga Pratama memang selalu cantik-cantik. Puji seorang pria seumuran Jake. Yara dan Aksa saling pandang satu sama lain, kalau Yara tersipu karena dipuji cantik. Lain dengan Aksa yang malah mencebikkan bibir, seolah tidak setuju dengan pujian itu. Kami beruntung memiliki menantu yang cantik dan baik hati, tidak ada yang lebih beruntung daripada itu di dalam keluarga kami. Ujar Jake, ia tersenyum ramah kepada tamunya itu. Jake dan Hani menyambut para tamu, di saat itulah Aksa duduk di bangku pelaminan. Yara dapat mendengar helaan napas kasar dari suaminya itu, dan itu sudah terdengar berulang kali. Kau apa tidak lelah? Tanya Aksa, karena seingatnya sedari tadi Yara tidak ada duduk. Hanya waktu akad, setelah acara menerima tamu tidak ada duduk sedikit pun. Tidak, jawab Yara cepat, padahal mah dirinya lelah. Hanya saja Yara takut duduk di dekat suaminya itu, rasanya seperti duduk di samping singa yang tengah lapar. Aksa mencipitkan mata mendengar jawaban itu, dirinya yakin jika Yara berbohong. Dapat terlihat dari kaki Yara yang bergerak naik turun, sudah pasti dirinya kelelahan. Kau takut duduk di sampingku? Tanya Aksa dengan suara beratnya. Seketika Yara langsung berbalik badan menatap sang suami, kenapa pria itu bisa tahu? Itulah yang Yara pikirkan. Ah tidak, kenapa aku takut denganmu? Hahaha, berusaha mencairkan suasana malah semakin terlihat garing di mata Aksa. Yara tertawa sendiri, ia mencari keberadaan seseorang yang bisa menolongnya dari keadaan canggung ini. Dan ya, Yara melihat Lofi yang sedang makan enak bersama dengan Danu. Kak Lofi. Panggil Yara, ia berlalu menghampiri kakak iparnya tanpa pamit kepada Aksa. Kau takut kepadaku, begitu saja tidak mengaku, dasar. Aksa kesal sekali dengan Yara. Lofi dan Danu tersenyum manis kepada Yara yang kini duduk di samping mereka. Apa Aksa semenakutkan itu, sampai-sampai kau kabur meninggalkannya seorang diri di sana? Tanya Danu dengan ekspresi menahan tawanya. Yara langsung melihat ke arah Aksa yang sibuk berbicara dan rekan bisnisnya. Aksa menyeramkan, aku takut, Yara mengakui itu di hadapan Danu dan Lofi. Itu tidak ada apa-apanya. Kak, jangan mulai, masih pengantin baru loh. Lofi mencubit lengan sang suami hingga perkataan Danu terhenti. Begini,
Yara, Aksa itu baik kalau kau tahu mengambil hatinya. Dia tidak seram kok, asal tidak kau ganggu saja. Ucap Luffy, Danu angguki perkataan sang istri. Kala Luffy ingin berbicara banyak hal lagi dengan Yara, sayangnya Baby Olive sudah menangis bersama dengan pengasuhnya. Luffy mengambil alih menenangkan sang putri, membiarkan Danu dan Yara berbicara berdua. Danu tersenyum puas melihat kepergian sang istri, ia harus menjalankan misi yang sudah ia nanti sedari lama. Yara. Iya, Kak. Kau salah jika takutnya siang ini, takutnya malam nanti. Sudah pasti Aksa akan meminta haknya, kau pasti sudah tahu kan? Tahu apa? Tahu kalau, awas Shiz. Omongan Danu terhenti karena mendapatkan jeweran maut dari Luffy. Dan itu membuat Yara terkejut, ia tidak menyangka jika pria sebesar Danu bisa kalah dengan Luffy yang postur tubuhnya sama saja sepertinya. Dasar dokter tengil. Masih aja mau ngerjain malam pertama orang, jahil banget sih. Hardik Luffy, ia terus membawa Danu pergi dengan masih menjewer telinga. Yara bergidik melihatnya, ia tidak menyangka jika Luffy galak. Seperginya pasangan suami istri itu, membuat Yara bingung harus berbicara dengan siapa. Tidak mungkin kembali dengan Aksa, hanya membuatnya canggung. Sekarang sudah menjadi menantu dari keluarga kaya raya, aku yakin kau pasti akan lupa diri. Suara hinaan dan tuduhan itu membuat Yara berbalik badan. Hanum berdiri menatapnya tajam, ia benci karena Hera dengan bodohnya melepas kesempatan emas itu. Malah memberi kesempatan terbaik ini kepada Yara, anak haram. Yang membuat aku dalam posisi ini juga, ibu. Ingatlah, dengan cara apa ibu membuatku dalam posisi ini. Kata Yara. Tentu saja Hanum tidak suka dengan perkataan itu, terdengar angkuh di telinganya. Kalau tidak karena Hera berbuat ulah hingga mengancam keselamatan perusahaan, maka Hanum tidak sudi menjadikan Yara sebagai pengganti Hera. Kau sudah berani melawanku. Kenapa tidak? Sekarang aku adalah istri dari Aksara Pratama, menantu dari Jake Pratama. Tidak ada alasan yang membuatku harus takut denganmu, ibu, jawab Yara tanpa rasa takut sedikit pun. Yara menaikkan gaun yang ia pakai untuk memudahkan berjalan. Lalu, pergi begitu saja meninggalkan Hanum yang kesal setengah mati terhadapnya. Dasar anak haram. Anak tidak berguna. Umpat Hanum, sudah pasti Yara masih mendengarnya. Hanya saja Yara seakan tuli, berurusan dengan Hanum sama saja seperti berurusan dengan orang gila. Menerima sebagai pengantin pengganti tidak cukup bagi Hanum, Yara tidak mengerti mengapa Hanum bisa seegois itu dengan kehidupannya. Yara sedari kecil tidak pernah bisa mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, semua harus di bawah persetujuan Hanum. Jangan tanya apa gunanya Reynald, Yara pun tidak tahu itu. Sedari dulu Reynald selalu patuh dengan Hanum, tidak pernah membantah sekalipun Hanum mengatakan jika Yara lebih pantas mati. Sekarang malah menjadi istri dari Aksara Pratama, hidupku ini banyak jackpotnya. Acara resepsi pernikahan akhirnya selesai juga. Begitu banyak tamu yang harus Aksa dan Yara sapa atau mendengarkan ucapan selamat untuk pernikahan mereka. Acara menyambut tamu cukup membosankan bagi Yara, ia tidak mengerti apa yang dibicarakan orang-orang dewasa itu. Karena diadakan di Hotel Bintang 5, maka pihak keluarga mengambil keputusan untuk menginap satu malam. Jarak dari hotel menuju mansion utama juga cukup jauh. Dan kini Yara sedang menunggu Aksa membuka kunci kamar mereka. Ia sudah gerah dengan gaun pengantin ini, terasa berat di pundaknya. Bahkan kala Aksa sudah berhasil membuka pintu, Yara langsung masuk begitu saja. Aksa menggelengkan kepala saja melihat tingkah istrinya itu. Mandilah dulu, aku mau pergi sebentar. Ucap Aksa, bahkan tidak menunggu respon dari Yara terlebih dahulu, pria itu sudah pergi begitu saja. Dia itu manusia seperti apa? Yara berdecak sebal, malas bicara, malas menunggu respon orang. Ih,
Yara mengumpat Aksa terus-menerus. Bukan marah karena ditinggal begitu saja, hanya saja Yara ingin berbicara juga dengan pria itu. Tapi, rasanya sangat sulit untuk memulai pembicaraan jika Aksa selalu saja bersikap dingin. Yara menghela napas panjang, duduk di pinggiran ranjang yang terdapat taburan kelopak bunga mawar. Ada juga handuk yang dibentuk angsa berciuman, membuat Yara hanya bisa tersenyum kecut. Dengan perasaan kesal, Yara membuat handuk berbentuk angsa itu saling berciuman. Selamat malam pengantin, Yara, kata Yara memperagakan suara angsa, ia sebal sekali dengan Aksa. Entah kenapa tiba-tiba saja Yara kepikiran dengan Hera. Kemana wanita itu setelah keributan yang baru saja dia buat, Yara tidak mengerti dengan apa maksud Hera meninggalkan Aksa. Dari segi fisik, Kak Aksa merupakan pria tampan bertubuh atletis. Dari segi uang, wah jangan tanya lagi. Sebenarnya alasan apa yang membuat Kak Hera kabur begitu saja? Berulang kali memikirkan alasan yang memungkinkan membuat kepala Yara sakit. Tidak juga menemukan jawaban, dan malah semakin mengasihani dirinya yang telah menjadi korban. Tidak mau memikirkan hal itu, dengan tangan yang meraba-raba Yara berusaha melepas sanggul rambutnya. Melepas bunga-bunga kecil seorang diri, sudah pasti sangat sulit untuknya melakukan seorang diri. Aksa pergi menuju tempat yang bisa menenangkan pikirannya. Berada satu kamar dengan Yara, hanya membuat hatinya semakin sakit. Aksa mengambil keputusan untuk kembali ke kamar kala tengah malam saja. Loh, Aksa. Suara itu membuat langkah Aksa terhenti. Sepertinya rencana untuk kabur gagal sudah pasti tidak akan bisa pergi. Ini sudah malam, kau mau kemana? Tanya Danu lagi. Ia memegang pundak Aksa yang terlihat kesal padanya. Tangan Aksa menepis tangan sang kakak yang menyentuhnya, bukan jijik hanya tidak suka saja. Aku bosan satu kamar dengan Yara, hanya membuat hatiku sakit. Aksa mengaku jujur kepada Danu. Danu menghela napas panjang, sejujurnya ia kasihan dengan apa yang dialami oleh adik kesayangannya itu. Tapi, apa yang boleh diperbuat semua sudah terlanjur terjadi. Tidak ada hal seperti itu, rasa sakit harus dihadapi terus. Sampai kapan mau kau hindari, Hem? Aksa tidak merespon apapun, hanya diam menatap datar Danu. Danu menarik tangan Aksa untuk kembali ke kamarnya, sudah pasti Aksa memberontak. Hanya saja Danu tidak memperdulikan itu. Ia terus memaksa Aksa hingga kini sudah berada di pintu kamarnya. Sudah masuk, jangan kabur lagi. Perintah sang kakak, sudah pasti Aksa kesal setengah mati dibuatnya. Ingin Aksa bersikuku untuk kabur, tapi kala melihat tatapan Danu seperti serius. Aksa tidak mau bertengkar nanti, malah dirinya yang bisa mendapatkan pukulan maut dari sang ayah. Jadi, Aksa mengalah. Aksa masuk begitu saja tanpa kata sedikit pun kepada Danu yang tersenyum puas. Astaga, Danu, aku bangga kepadamu hari ini, baru kali ini kau terlihat berguna. Ucap Danu memuji dirinya sendiri. Kala Aksa masuk, yang pertama kali menyambutnya adalah Yara yang sedang kebingungan melepas gaun pengantin. Terlihat rambut berantakan serta omelan yang tiada henti keluar dari Yara. Kau sedang apa? Tanya Aksa dengan tangan yang berkacak pinggang. Yara terkejut setengah mati, mungkin karena terlalu fokus dengan gaun pengantin membuat Yara tidak sadar dengan kedatangan Aksa. Sulit sekali membuka kancing belakang gaun ini, aku tidak bisa menggapainya. Adu Yara dengan ekspresi wajah yang sedih. Oh, respon Aksa sesingkat-singkatnya membuat mata Yara membola sempurna. Hanya oh aja. Lalu, Aksa malah bertanya balik, bahkan kini sudah duduk di sofa dengan tangan sibuk bermain ponselnya. Ingin sekali rasanya Yara menghajar Aksa sekarang juga. Benar-benar tidak peka dan cuek sekali, dikode juga tidak akan peka. Yara berdecak sebal, menghentakkan kaki lalu pergi keluar dari ruangan kamar.
Aksa tidak bertanya mau kemana wanita itu pergi, dirinya bodoh amat saja. Aneh, tiba-tiba saja marah. Ucap Aksa, ia kembali bermain dengan ponselnya. Sepanjang jalan mencari bantuan sudah pasti Yara tiada henti mengumpat suaminya. Selama usia 18 tahun ini, Yara tidak pernah bertemu dengan pria sedingin Aksa. Irit bicara dan ketus sekalinya bicara. Sebenarnya dia itu manusia jenis apa? Dia itu salah hidup, seharusnya hidup sama beruang kutub aja noh. Omel Yara kepada dinding yang tidak bersalah. Melampiaskan seolah-olah dinding itu adalah Aksa. Oh, Yara tiada henti memperagakan respon Aksa tadi, rasanya ia kesal sekali mengingat itu. Loh, tadi pengantin pria yang kabur, sekarang malah wanitanya. Ucap Danu, ia terlihat lelah sekali dengan pasangan pengantin baru ini. Mata Yara mengerjap melihat Danu berdiri menghalangi jalannya. Ayo kembali ke kamar, jangan kabur-kabur seperti ini. Perintahnya, Danu mengarahkan tangannya agar Yara kembali ke tempatnya. Tapi, kembali ke kamar, jangan pergi-pergi lagi. Aku mengawasi sepanjang malam di sini, aku tidak bercanda. Pertegas Danu membuat Yara tidak bisa berkata-kata lagi. Dengan bibir cemberut seperti bebek, Yara kembali menuju kamarnya. Karena menerobos dari penjagaan Danu kelihatan percuma, karena pria itu terlihat serius dengan ucapannya. Hingga akhirnya Yara sampai di kamar, ia melihat Aksa yang tengah memilih pakaian ganti. Kau itu apa tidak lelah, jalan ke sana kemari pakai gaun seperti itu? Tanya Aksa dengan raut wajah super datar. Bagaimana lagi, aku tidak bisa membuka kancing belakangnya. Kenapa tidak minta tolong? Tanya Aksa lagi. Sudah, kakak yang tidak mau menolongku. Jawab Yara cepat tanpa berpikir dahulu. Kapan? Kau tidak ada meminta tolong, tahu-tahu main pergi saja. Siapa yang salah, Hem? Tanya Aksa lagi, kali ini ia menarik tangan Yara untuk lebih dekat dengannya. Yara baru sadar itu, memang dirinya tidak ada meminta tolong kepada Aksa.